Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Manusia tercipta dengan kekurangan dan kelebihannya. Setiap hari kelahiran mempunyai keistimewaan dan juga kekurangannya masing-masing. Akan tetapi, jika hal yang menjadi kelemahan kita itu kita jadikan modal sebagai jalan menuju kesuksesan, itu sangat bisa. Karena apa? Karena hal yang menjadi kekurangan kita secara alamiah itu yang sangat dominan menjadi penyebab utama, menjadi ganjalan dalam perjalanan hidup kita menuju kesuksesan. Dan kali ini kami ingin membagikan 3 ciri kelemahan hari kelahiran Selasa yang akan menjadi jalan kesuksesannya juga. Hari kelahiran Selasa memang mempunyai banyak keistimewaan alamiah. Di antaranya adalah mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, suka menolong sesama tanpa membeda-bedakan, mempunyai jiwa yang setia, atau mempunyai kesetiaan yang sangat tinggi. Dan di sisi lain, hari kelahiran Selasa ini mempunyai daya karisma yang tinggi juga. Memiliki karisma ini yang membuat orang yang terlahir di hari Selasa ini disegani keberadaannya. Itu ciri khas alamiahnya yang menjadi salah satu keistimewaan. Dan juga mempunyai bakat alamiah sebagai pemimpin. Juga mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Itu salah satu modalnya sehingga orang kelahiran Selasa ini berkarisma. Memiliki daya tarik tersendiri, berjiwa seni, berjiwa politis, juga berjiwa bisnis. Dan dalam keadaan atau kondisi yang dia tempati, orang kelahiran Selasa ini mengesankan banyak orang. Itulah beberapa hal yang menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang terlahir pada hari Selasa. Akan tetapi ada 3 hal yang menjadi kekurangan oleh orang yang terlahir di hari Selasa. Dan 3 kekurangan tersebut jika diperbaiki, jika dibenahi, akan menjadi modal utama yang dapat mengantarkan orang yang terlahir Selasa ini menuju kejayaan dan kesuksesannya. Apa saja 3 kekurangannya? Kekurangan sifat yang dimiliki yang pertama adalah jika dibohongi, dihianati, atau ditipu. Orang yang lahir dari Selasa ini seketika atau sangat cepat dia akan terbawa emosinya atau naik pitam. Nah, inilah satu di antara 3 yang menjadi kelemahan sifat dari orang yang terlahir pada hari Selasa ini. Lalu bagaimana menyikapi atau membenahi sifat tadi? Mudah emosi, mudah naik pitam. Ketika dia merasa dibohongi, merasa dihianati, solusinya adalah
harus meningkatkan kecerdasan emosionalnya, memanage, mengendalikan perasaannya supaya tidak mudah terbawa emosi, menjadi pribadi yang bisa memaklumi kesalahan orang lain, sengaja atau tidak disengaja, atau bisa dikatakan belajar menjadi seorang yang pemaaf, mudah memaafkan. Jadi untuk bisa menjadi seorang yang pemaaf harus mempunyai kecerdasan emosional, kepekaan perasaan, dan itu harus diasah, harus dilatih. Berpikiran positif, berbaik sangka terhadap apa yang diterima dari orang lain. Itu cara agar salah satu sifat yang menjadi kekurangan ini sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Itu kelemahan yang pertama dan solusinya. Kelemahan yang kedua yang dimiliki oleh orang yang terlahir pada hari Selasa adalah ketika dia marah, dia menggunakan cara yang buruk atau berlebihan. Nah, ini juga jika tidak dibenahi, jika tidak sedikit demi sedikit dirubah, dihilangkan sifat ini, akan menghambat menuju kesuksesan. Salah satu contoh, ketika orang yang terlahir Selasa ini misalkan menjadi seorang pemimpin, lalu dia menemukan bawahannya melakukan kesalahan sedikit saja, lalu dia marah dan menggunakan cara yang ekstrim, yang berlebihan. Itu bisa berakibat fatal yang justru menghambat kepemimpinannya dalam memimpin suatu hal. Bisa itu bisnis, bisa itu bidang yang lain. Lalu solusinya bagaimana supaya ketika dia marah tidak dengan gaya yang buruk atau cara marah yang ekstrim? Solusinya adalah ketika menghadapi masalah atau persoalan yang dapat memicu kemarahannya, jangan merespon berlebihan, mengedepankan lagi prasangka baik. Artinya orang itu kadang tujuannya baik tetapi caranya yang salah, cara melakukannya yang keliru. Kita harus menyadari bahwa orang itu punya kelemahan, punya keterbatasan. Kita harus berpersepsi baik, harus positive thinking terhadap siapapun. Dengan berpositif thinking, dengan berhusnudzon terhadap orang lain, kita tidak akan cepat mudah marah. Dan insya Allah ketika kita marah, kita bisa lebih bijak atau menggunakan cara-cara yang tidak ekstrim, cara-cara yang lebih bijak. Itu caranya. Lalu kelemahan yang ketiga adalah suka membesar-besarkan masalah. Ini juga kalau tidak dibenahi, tidak dirubah, sifat membesar-besarkan masalah yang sebenarnya masalah atau persoalan itu kecil kok dibesar-besarkan, justru sangat membahayakan dirinya sendiri. Karena apa? Membesar-besarkan sebuah persoalan itu akan menghambat apapun yang akan menuju solusi. Orang yang bijak ketika terjadi sebuah persoalan, dia tidak mempersoalkan permasalahan atau persoalannya, tapi dia
fokus kepada solusinya. Seharusnya. Jadi di sini ada yang perlu dibenahi. Ketika menghadapi masalah, jangan merespon berlebihan, kedepankan juga prasangka baik agar dapat menghadapi dengan bijak. Tidak langsung cerita ke sana kemari, justru itu tidak akan menyelesaikan persoalan, justru akan menjadi semakin rumit dan menambah persoalan baru. Justru seharusnya kita harus tenang dulu agar lebih fokus mencari solusi. Tetapi ketiga solusi tadi, langkah awal yang perlu dibenahi ini adalah urusan perasaan atau emosional, dan kontrol emosi yang paling mendasar itu, atau hal yang paling mendasar agar emosi kita terkendali itu secara spiritual dengan melakukan banyak berpuasa. Bisa puasa weton, puasa hari lahir, puasa Senin Kamis yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, puasa Daud, dan juga puasa-puasa yang lain. Karena apa? Desain atau tujuan dari puasa ini adalah supaya emosi kita, hawa nafsu kita lebih bisa kita kendalikan. Bisa diartikan puasa untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, sifat-sifat yang kotor secara lahir maupun batin, secara perilaku maupun secara emosional atau perasaan, supaya tidak mengedepankan prasangka-prasangka yang buruk. Orang dengan kelahiran Selasa ini dengan 3 kelemahannya, jika dia rajin berpuasa dengan tujuan niat mengendalikan kelemahan-kelemahan yang telah saya sebutkan tadi, insya Allah dengan cara banyak berpuasa, membersihkan diri akan mengantarkan pada kesuksesan dan kejayaan. Demikian apa yang telah kami bagikan dan apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi hidup dan kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.